Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Kita belajar kuning pada bayi yuk. Bersama saya, Rahmawati Nur Fadilah, Profesi Bidan UB Angkatan 10 tahun 2020. Mams di rumah sudah menyusui. Bagus. Tapi bayinya kok kuning ya? Yuk, kita kenali bersama perbedaannya. Breast milk jaundice dan breastfeeding jaundice. Apa sih? Kok aku baru dengar? Ayo kita belajar bersama. Sebelumnya, jaundice itu apa ya? Ikterus atau jaundice atau biasa kita sebut sakit kuning adalah warna kuning pada sklera mata, mukosa, dan kulit karena peningkatan kadar bilirubin dalam darah bayi. Istilah jaundice berasal dari bahasa Prancis, yakni jaune, yang artinya kuning. Nah, sekarang kita belajar bersama yuk, apa breast milk jaundice dan breastfeeding jaundice. Breast milk adalah ASI atau air susu ibu. Jadi, breast milk jaundice adalah bayi kuning yang disebabkan karena ASI. Sedangkan breastfeeding adalah pemberian ASI. Jadi, breastfeeding jaundice adalah bayi kuning yang disebabkan karena proses pemberian ASI yang kurang baik. Ini dia perbedaannya, Mams. Kalau breast milk jaundice munculnya hari keempat, memuncak pada hari ke-14, lalu akan menurun perlahan dan akan kembali normal pada 4-12 minggu. Kalau breastfeeding jaundice, dia munculnya 7 hari pertama kehidupan. Jadi bisa hari kedua, hari ketiga, di saat produksi ASI Mams masih belum banyak. Akibat dari breast milk jaundice adalah pemberian ASI itu sendiri, dan akibatnya peningkatan sirkulasi enterohepatik dan terlambatnya pembentukan flora usus pada bayi yang mendapat ASI. Untuk breastfeeding jaundice, karena kekurangan asupan ASI bayinya. Bayi itu sering menyusu, tapi tidak minum ASI, alias bayinya hanya ngempeng saja. Frekuensi BAB bayinya jadi kurang, dan bayi bisa mengalami dehidrasi loh, Mams. Untuk breast milk jaundice, ASI tidak perlu dihentikan karena breast milk jaundice akan membaik dengan sendirinya. Untuk breastfeeding jaundice, solusinya adalah berikan ASI yang cukup pada bayi. Bayi tidak perlu diterapi apapun, hanya perbaiki cara pemberian ASI bunda ya, dan berikan kesempatan lebih banyak pada bayi untuk menyusu. Menurut WHO dan Kementerian Kesehatan, pemberian ASI merupakan pemenuhan hak bagi setiap ibu dan anak. Bayi direkomendasikan mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan sampai berusia 2 tahun. Jadi, apa nih Mams perbedaannya dari breast milk jaundice dan breastfeeding jaundice? Yang sudah saya jelaskan tadi, silakan Mams pikir bersama apa perbedaan dari kedua jaundice ini. Saya beri waktu 5 detik ya. Bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Ya, benar sekali Mams. Jika breast milk jaundice, permasalahannya ada di ASI. Tapi breastfeeding jaundice adalah cara pemberian ASI atau proses ASI. Untuk keduanya, solusinya adalah tetap memberikan ASI. Tidak memerlukan terapi apapun, tapi hanya perlu pengawasan. Khusus untuk breastfeeding jaundice, ibu harus melakukan cara pemberian ASI yang benar supaya bayi cukup ASI. Terima kasih ya Mams.
sudah mendengarkan penjelasan saya dan kita sudah sama-sama belajar bersama tentang breastfeeding jaundice dan breast milk jaundice. Semoga bermanfaat.